Ada konspirasi hitam 9 naga acak-acak tanah rakyat 4 desa di Kabupaten Bogor jelang pelantikan Presiden baru. Kabupaten Bogor, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Dari hasil investigasi gabungan, Wartawan Indonesia Bersatu dan APH Bersih serta warga 4 desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan paguyuban, bahwa pada Senin pagi kemarin sejumlah warga dipanggil dan diajak rapat tertutup atas permintaan mafia tanah, mafia hukum alias PT Summarecon KJA Bogor, dan melalui perwakilan kurang lebih 10 penggarap lahan yang berada di Desa Nagrak. PT Summarecon KJA menyatakan penggarap tidak boleh lagi menggarap di lahan milik PT Summarecon KJA. Permintaan mendadak dan sepihak yang dilakukan oleh PT Summarecon KJA, padahal sebelumnya PT Summarecon KJA telah memberikan izin dengan surat perjanjian kepada warga sekitar agar bisa menggarap lahan tersebut. PT Summarecon KJA seperti biasanya mulai melakukan settingan-settingan kepada warga sekitar dan para penggarap. Mereka memberi harapan palsu, dan dari hasil pertemuan dengan para penggarap, pihak PT Summarecon KJA meminta kepada warga penggarap agar satu suara bahwa tanah-tanah yang mereka garap saat ini adalah asli hak milik PT Summarecon KJA. Karena sebenarnya PT Summarecon KJA hanya memiliki tanah 10% saja. Yang selebihnya tanah-tanah itu adalah masih milik warga yang belum dibebaskan. PT Summarecon KJA melakukan lempar batu sembunyi tangan lalu cuci tangan. PT Summarecon KJA sudah kehabisan akal sehatnya, sehingga mencari celah, tanpa modal uang untuk melunasi pembayarannya, lalu dilakukan settingan dan rekayasa alibi 378 kepada semua pemilik sah tanah-tanah. PT Summarecon KJA tidak berniat membayar, maka merangkai settingan rekayasa tipuan dan alibi-alibi, mengulur-ulur waktu untuk menutupi kelicikannya. Dan sekarang PT Summarecon KJA tidak ubahnya seperti makhluk yang bernyawa tapi tak berdarah, seperti bangkai hidup tapi mati suri. Ini adalah karma akibat kelakuan jahat dari PT Summarecon KJA sendiri, yang selalu melakukan tipu-menipu, merampas hak milik rakyat, anak bangsa, rakyat Indonesia. Saat ini alam sudah berbicara, nasib si pencuci otak para ASN, oknum pejabat, dan pelaku money laundry ini menerima azab atas karma dosanya sendiri dan dijemput satu-satu oleh malaikat maut. Tidak hanya malaikat maut pencabut nyawa, semua pelaku kini tengah dalam TODPO dan kejaran APH Bersih. Dosa yang bertumpuk atas tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku-pelaku. Mereka semua dikejar karma. Hidup rumah tangga juga turut menjadi berantakan. Keluarga anak istri tercerai-berai, jadi korban, karena pelaku sudah terlalu lama dan banyak memakan uang haram, uang suap menyuap, uang gratifikasi hasil korupsi merampas hak rakyat, dan kini saatnya kezaliman itu harus ditumpas hingga ke akar-akarnya. Karena dari awal PT Summarecon KJA itu membeli tanah-tanah untuk membangun perumahan mewah, villa mewah, melalui membeli kepada preman bayaran, para pelaku caplok tanah, buyer tanah seperti Aziz Mahdor CS. PT bermodal dengkul, tanpa modal tetapi menginginkan banyak keuntungan. Marketing settingan PT Summarecon KJA yang menipu banyak konsumen, hingga ratusan miliar uang konsumen raib tak berbekas. Konsumen membeli rumah-rumah mewah, villa-villa mewah bersurat aspal. PT Summarecon KJA dari awal hingga puluhan tahun sudah mengkonsep kejahatan. Menciptakan settingan-settingan dengan para pelaku rampas tanah-tanah rakyat. Para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Tamu pendatang yang mengeruk hasil kekayaan dari rakyat. Mereka bekerja sama dengan oknum Pemda Dispenda dan oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor terkait pengesahan surat-surat aspal. Dan sebagaimana Muljadi Budiman 9 naga adalah otak intelektual dari rampas tanah-tanah warga 4 desa. Dibantu Lukas, Koswara, Abuy, Panji dan Tekel sebagai eksekutor lapangan. Mereka-merekalah pelaku biang kerusuhan yang menjadi sumber ketakutan warga 4 desa. Banyaknya warga korban yang sakit karena intimidasi, ditakuti dengan beragam intervensi. Bukan saja korban harta, nyawa juga ikut melayang dampak stres memikirkan tanah-tanah sah miliknya dirampas oleh para mafia tanah, mafia hukum.
Dan beredar kabar di masyarakat 4 desa, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, diantaranya Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis bahwa ada upaya sistematis yang terkoordinasi dari para pengusaha hitam dan bermodal besar, yang ingin mengambil alih kepemilikan tanah warga masyarakat di 4 desa yang salah satunya adalah tanah milik Sofyan Jim Mamesah, tanah seluas 70 dan 15 hektar, di Gunung Gelis dan Pasir Angin, total 116 hektar, dengan cara-cara kotor, dan keji, dan berani melawan hukum yang berlaku di NKRI. Beberapa warga yang mengikuti pertemuan rapat tertutup dengan beberapa orang dari PT Sumarekon KJA kemarin menyatakan bahwa PT Sumarekon KJA telah memiliki tanah-tanah yang dibeli dari hasil lelang negara, yaitu Pemda Kabupaten Bogor. Itu adalah konspirasi jahat yang dilakukan PT Sumarekon KJA. Usaha yang dilakukan melalui rekayasa hitam, terselubung 9 naga, para pelaku mafia tanah, mafia hukum, bekerja sama melakukan konspirasi dengan mengajukan usulan menerbitkan rekomendasi dari Kemenko Polhukam yang baru, yang isinya untuk mendukung dan mengakomodir kepentingan pengusaha hitam serta menganulir rekomendasi yang terbit sebelumnya untuk pemilik tanah sah Sofyan Jim Mamesah. Diduga pengusaha hitam ini adalah oknum suruhan dan kepanjangan tangan dari para pelaku mafia tanah dan mafia hukum berbaju PT MCI, KJA dan KAAA, yang beroperasi di Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis. Perusahaan hitam ini milik keluarga Muljadi Budiman 9 Naga dan anaknya Agung Budiman. PT Sumarekon Tbk 1112 dengan anak-anak PT Ciptaan PT Sumarekon KJA milik Muljadi Budiman dan anaknya Agung Budiman yang surat izinnya sudah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi, karena tidak membayarkan pajak negara dari 2001 hingga 2024, jadi selama 23 tahun negara telah dirugikan hingga triliunan rupiah. Maka berhati-hati untuk para marketing untuk tidak memasarkan produk dari PT Sumarekon KJA kepada penanam modal atau konsumen lainnya. Karena jika marketing masih melakukan itu sama saja pihak marketing ikut terlibat di dalam konspirasi tindak kejahatan dan siap-siap menerima sanksi hukum. Ketika ada niatan jahat untuk menjegal pelantikan Presiden baru Indonesia Prabowo Gibran, pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang. Mereka berdua merupakan adalah otak dalang intelektual dari semua aksi rampas tanah-tanah warga 4 desa selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Muljadi Budiman 9 Naga dan anaknya Agung Budiman adalah pelaku mafia tanah dan mafia hukum, sekaligus sebagai pendana dan penadah dari perbuatan mafia kaki tangannya 9 Naga. Mereka berupaya menguasai tanah milik masyarakat dan petani penggarap di 4 desa sejak puluhan tahun lalu. Dan termasuk ada tanah milik dari Sofyan Jim Mamesah. Mereka adalah pelaku-pelaku dari kaki tangan 9 Naga. Mereka terus melakukan aksi biadab untuk mengakui dan merampas tanah-tanah warga selama ini. Tanah-tanah warga 4 desa yang sah secara hukum negara dan dimiliki melalui waris turun-temurun diklaim PT-PT penggarap berdasi dengan cara merebut, menipu, memalsukan surat hingga mengancam keselamatan dan kenyamanan semua pemilik sahnya. Dan untuk mengantisipasi upaya kotor jahat para pelaku ini, seluruh warga 4 desa dan Sofyan Jim Mamesah saat ini telah berkoordinasi dengan APH terkait. Dan saat ini tim 08 dan Densus 88 sudah turun ke lapangan untuk melakukan gerakan pembersihan pelaku-pelaku yang semakin hari semakin meresahkan. Kejahatan mereka telah terdeteksi akan merusak kedaulatan NKRI. Dan dimungkinkan permasalahan ini akan diteruskan, serta disampaikan kepada Presiden RI terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, setelah pelantikan. Karena mengingat dalam konspirasi jahat tersebut diduga juga melibatkan oknum-oknum berpangkat sangat tinggi dan pada lokasi tanahnya tersebut berbatasan dengan kediaman Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Konspirasi terselubung yang mereka lakukan untuk menginginkan tanah-tanah yang diakui dari hasil rampas caplok milik warga 4 desa dan telah mendapatkan rekomendasi oleh Kemenko Polhukam dan Kementerian ATR BPN bahkan telah diketahui oleh Presiden RI. Akan tetapi hal tersebut tidak dianggap, bahkan pelaku-pelaku berupaya mengeluarkan HPL terbitan baru.
Dan dari semua informasi ini didapat dari warga 4 desa dan wartawan Indonesia Bersatu di lapangan, bahwa yang buat kerusuhan selama ini adalah berasal dari para kaki-kaki tangan 9 naga, Muljadi Budiman. Dan dihimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga 4 desa, atau para buyar tanah jika bertemu dengan mereka sebaiknya berhati-hati, sebab mereka adalah para pelaku mafia tanah, mafia hukum yang kerap melakukan penggelapan atas tanah milik orang lain, dan selanjutnya tanah-tanah hasil caplok mereka jual kepada PT-PT. Mereka adalah pelaku tindak kejahatan penipuan modus 378. Sanksi hukumnya jelas sangat berat dan wajib hukumnya pelaku-pelaku dimiskinkan oleh negara. Info A1 jelas, 9 naga adalah pengusaha jahat, licik yang bisa memecah belah kedaulatan NKRI. Jangan takut walaupun berderet di belakangnya jenderal-jenderal berbintang sebagai backup. Karena mereka itu adalah orang-orang suruhan partai yang tidak ingin Indonesia maju dan berkembang, dipimpin Prabowo Gibran. Mereka itu hanya menginginkan Indonesia diisi oleh orang-orang pilihannya sendiri. Konspirasi yang sangat jelas dan nantinya itu akan merusak kedaulatan NKRI. Dan apabila warga penggarap 4 desa ada melihat semua pergerakan pelaku di wilayah, secepatnya menghubungi pemilik tanah asli, atau kepada instansi APH terkait baik polisi, TNI atau langsung kepada tim 08. Tim 08 adalah tim yang dibuat langsung oleh Presiden RI untuk penanganan terkait perampasan tanah-tanah rakyat. Tangkap borgol dan berikan kepada APH terdekat, pelaku Lukas, Koswara, Abuy, Panji dan Tekel. Mereka adalah pelaku-pelaku di wilayah rampasan, bekerja sama dengan pelaku lainnya berperan sebagai kaki tangan, preman bayaran, eksekutor di lapangan, atas perintah dari Muljadi Budiman 9 naga dan anaknya Agung Budiman pemilik PT KAA Abal-Abal dan pemilik Hotel Royal Tulip. Hotel yang dipergunakan sebagai tempat berkumpul dan persembunyian para pelaku tindak kejahatan rampas tanah rakyat 4 desa pada umumnya. Hotel tempat enak-enak para pejabat korup dengan para ABG. Karena bukan hanya isu yang berkembang bahwa Hotel Royal Tulip adalah tempat berkumpulnya para pelaku, hotel yang menjadi sarang penyamun. Karena hal tersebut masyarakat setempat risih bahwa di wilayahnya telah menjadi tempat maksiat. Intimidasi yang dilakukan oleh para kaki tangan, preman bayaran PT-PT penggarap berdasi kepada sejumlah warga dan penggarap pemilik tanah terus dilakukan pelaku-pelaku. Menakuti dan menyatakan jika tanah-tanahnya telah dikuasai oleh PT Sumarekon KJA, berdasarkan HPL yang telah dikeluarkan Pemda Kabupaten Bogor. Tanah milik negara dilelang dan hasil lelang tersebut yang dapat Yogi dan selanjutnya tanah tersebut dijual ke PT Sumarekon Tbk Bogor, dan dikarena tanah tersebut belum digunakan maka tanah hasil pembeliannya diperintahkan oleh PT Sumarekon untuk digarap sama orang-orang di sekitar lingkungan dan hal tersebut telah disepakati, berdasarkan ada surat perjanjiannya. Status tanah negara, dijual beli, loh kok bisa? Dan berdasarkan fakta aktual yang ada di lapangan, bahwa tanah-tanah lelang negara itu berdasarkan surat HPL yang dikeluarkan oleh Eko Oknum Staf Dispenda dengan Oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor atas perintah Oknum mantan Sekda Burhanuddin. Melalui estafet perintah mantan Oknum Bupati Bogor Rahmat Yasin. Oknum Bupati yang telah 2 kali tersandung kasus korupsi. Dari informasi A1 di lokasi tanah milik Sofyan Jim Mamesah 116 hektar di Gunung Gelis telah didatangi Densus 88 atas perintah RI 1 karena telah ada informasi ada dugaan teroris yang ingin membuat kekacauan di tanah-tanah milik warga 4 desa dan tanah milik Sofyan Jim Mamesah yang di lokasi tanah tersebut adalah berbatasan dengan tanah milik Presiden Prabowo. Daftar nama-nama yang masuk DPO sudah dicantum yaitu kroni-kroni 9 naga, para pelaku mafia tanah, mafia hukum. DPO pelaku Aziz Mahdor yang tersiar kabar saat ini, hilang dari permukaan bumi Indonesia dan saat ini semua DPO tengah diperiksa. Dengan adanya pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah dari awal 2021, melalui koran-koran, tabloid, media online, dari YouTube, internet, Google, TikTok, Instagram dan di TV-TV swasta seperti Metro TV,
TV One dan media lokal hingga media internasional, berita yang menjadi trending topik, berita viral di kalangan pemerhati dan netizen. Pengungkapan gembong pelaku mafia tanah, mafia hukum, yang selama ini telah terjadi di 4 desa dan sekitarnya. Dugaan keterlibatan PT-PT berdasi atas tindak kejahatan suap-menyuap, gratifikasi hingga ratusan miliar rupiah. Keterlibatan tindak kejahatan korupsi yang dilakukan Pemda Kabupaten Bogor, yang terkuak ada di Dispenda Kabupaten Bogor yang juga ikut terbongkar. Tindak tanduk yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah dalam memperjuangkan hak sah tanah-tanahnya tersebut telah diapresiasi khalayak masyarakat Indonesia, perjuangan anak bangsa yang tidak mengenal lelah. Mengorbankan jiwa raga untuk merebut kembali hak-hak sahnya. Sofyan Jim Mamesah patut dan layak disematkan sebagai pahlawan P4 Pancasila, penjaga kedaulatan NKRI tanpa meninggalkan marwah dan pedoman hidup rakyat Indonesia. Dan Sofyan Jim Mamesah bersama paguyuban warga korban dan APH bersih siap bergerak turun berangus semua pelaku pengkhianat perusak kedaulatan NKRI. Dan sesuai mandat serta instruksi dari Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 terkait dengan para pelaku mafia tanah, mafia hukum di seluruh Indonesia akan diberantas semua hingga ke akar-akarnya. Presiden Prabowo berjanji akan menyelamatkan hak kekayaan milik rakyat Indonesia dari para perusak kedaulatan NKRI. Anak bangsa, rakyat Indonesia adalah prioritas Presiden Prabowo, rakyat Indonesia adalah pemilik tetap sah turun-temurun tanah-tanahnya. Dan barang siapa ada yang berani ingin menghancurkan NKRI, wajib hukumnya dimusnahkan. Dan kita anak bangsa, rakyat Indonesia bangga telah terpilih Prabowo Gibran untuk memimpin Indonesia selanjutnya. Presiden pro-rakyat, kepemimpinan yang amanah, dan didukung dari kemanunggalan TNI Polri menjaga kedaulatan NKRI dari para perusak, oknum pelaku pengkhianat bangsa. Maka wajib kita dukung semua kebijakan dan kinerja Presiden baru kita Prabowo Gibran. Kami anak bangsa, rakyat Indonesia, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia akan bergerak dalam hati sanubari yang terdalam, yang akan terus berpedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. P4 hingga akhir hayat kami, saatnya NKRI berkibar di seluruh jagat raya. Angkat setinggi-tingginya NKRI. Kita tinggal menghitung hari saat momen istimewa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Gibran. Mari kita ciptakan kondusivitas lingkungan, jaga keamanan lingkungan dari para provokator pemecah belah rakyat dengan pemerintah. Karena kita anak bangsa, rakyat Indonesia yang cinta kepada pemerintah, khususnya pemimpin di Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Cinta tanah air sampai mati. P4 Pancasila menjadi pedoman hidup dan keseharian kita. Sekali lagi saya Sofyan Jim Mamesah bersama paguyuban petani penggarap dan warga 4 desa, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sebentar lagi akan paripurna bertugas, dan akan digantikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Semoga atas dukungan serta support Bapak Jokowi dan Prabowo kepada kami seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia korban kebiadaban para mafia tanah, mafia hukum, hingga terselesaikan. Dan semoga tugas mulia Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo menjadi ladang pahala yang besar sebesar samudera. Tak lupa kami dari hati dan sanubari kami yang terdalam mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak, unsur dan elemen, stakeholder, paguyuban, tokoh dan pemuka agama, alim ulama Indonesia, wartawan bersih, wartawan idealis, wartawan rakyat Indonesia bersatu, ikatan notaris bersih, seluruh pemerhati, netizen lokal dan internasional, para ASN bersih dan semua APH penegak hukum bersih, anggota TNI bersih dan Panglima TNI dan pasukan, anggota Polri bersih dan Kapolri, Kementerian ATR BPN, Kemenko Polhukam sekaligus pemberi rekomendasi, dan kepada Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Bapak Jenderal Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka, dan salam hormat setinggi-tingginya. Terima kasih dari lubuk sanubari kami yang terdalam kepada Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atas semua perhatian dan dedikasi,
serta support dan dukungannya. Dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Sofyan Jim Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800. Salam NKRI, satu nurani, NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara.